Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di program membaca kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kali ini kita akan masuk pada bab pertama, yaitu kembali ke negeri asal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengenal nafsunya dan melawannya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya dan mengikuti jalannya. Manusia ada dua macam, manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia jasmani adalah kaum awam, sedangkan manusia rohani adalah kalangan khusus yang akan mendatangi negeri asal, yaitu alam qurbah, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalinya manusia jasmani ke negeri asal berarti masuk surga karena mengamalkan ilmu syariat, tarekat, dan makrifat tanpa riyah dan sum'ah. Surga itu ada 3 tingkatan. Pertama, surga di alam mulk, yaitu surga ma'wa. Kedua, surga di alam malakut, yaitu surga naim. Ketiga, surga di alam jabarut, yaitu surga firdaus. Semua ini merupakan kenikmatan jasmania. Manusia tidak akan mencapai ketiga alam ini kecuali hanya dengan 3 ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekat, dan ilmu makrifat. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hikmah yang sempurna adalah mengenal Allah, makrifat al-haq, sementara pengamalannya adalah makrifat batin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan anugerahi kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah bahwa yang batil itu batil, dan anugerahi kami kemampuan untuk menghindarinya. Man arafa nafsahu wa khalafaha faqad arafa rabbahu wa taba'ahu. Barang siapa yang mengenal nafsunya dan melawannya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya dan mengikuti jalannya. Sementara itu, kembalinya manusia rohani ke negeri asal, yaitu alam qurbah, adalah dengan mengamalkan ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini adalah ilmu tauhid yang diajarkan kepada ruh qudsi di alam lahut. Pencapaian ini diraih karena ibadahnya, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga. Bahkan ketika tubuh sedang tidur, hati mendapat kesempatan mengunjungi negeri asalnya, baik secara keseluruhan maupun hanya sebahagian. Di dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa manusia ketika matinya dan memegang jiwa manusia yang belum mati di waktu tidurnya. Dia menahan jiwa yang telah ditetapkan mautnya dan melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Naumul alima khairum min abadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Kondisi ini dapat diraih setelah manusia mampu menghidupkan hatinya dengan cahaya tauhid dan melanggengkan nama-nama tauhid dengan lisan hati, tanpa huruf dan tanpa suara. Demikian yang difirmankan Allah dalam hadis qudsi berikut ini.
Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Sesungguhnya ilmu batin adalah relung rahasiaku. Aku selamatkan ilmu itu dalam hati hambaku, dan takkan ada seorang pun yang dapat mengetahuinya kecuali aku. Sebelum kita lanjut, saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang menonton video ini, jika belum menonton video bagian pertama, sebaiknya kembali ke video bagian pertama supaya mengerti pada bagian ini. Oke, kita lanjut. Artinya, manusia dapat kembali ke negeri asalnya dengan ilmu tafakur. Demikianlah yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafakur sesaat lebih utama daripada ibadah 70 tahun. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ilmu tafakur adalah ilmu furqan, pemisah antara yang hak dan yang batil. Itulah ilmu tauhid. Dengan ilmu tauhid, seorang arif akan mencapai zat yang dia kenali dan dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu ini, seorang arif mampu terbang dengan ruhaninya ke alam kurba atau alam lahud. Jadi, seorang arif terbang menuju alam kurba, sedangkan ahli ibadah berjalan menuju surga. Sebahagian sufi sejati mengatakan, hati orang-orang arif memiliki mata yang mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat orang biasa. Juga memiliki sayap yang bisa terbang tanpa bulu, mengepak hingga malakutnya Tuhan pencipta alam. Kemampuan terbang di dalam batin orang arif inilah yang disebut insan hakiki. Dialah sang kekasih Allah sekaligus mahram dan pasangan pengantinnya. Abu Yazid Al-Bustami menyatakan, para wali adalah para pengantin Allah. Tidak ada yang dapat melihat para pengantin itu selain hanya para mahram. Mereka tertutup di sisi Allah karena terhijab sisi kemanusiaannya. Tak ada seorang pun yang mampu melihat para pengantin itu, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, para waliku bersemayam di bawah kubah-kubahku, tidak ada yang mengenali mereka selain aku. Dan manusia tidak melihat sisi luar pengantin kecuali perhiasannya yang tampak. Yahya bin Mu'az Ar-Razi menyatakan, wali adalah wewangian Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Tidak ada yang mampu mencium aromanya kecuali para siddiqun. Ketika aroma wangi itu menyentuh hati, mereka merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah mereka pun kian bertambah sesuai kadar akhlak dan kefanaan mereka. Karena bertambahnya kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diraih dengan menambah kefanaan diri di hadapannya. Dengan demikian, seorang wali adalah orang yang ada dalam keadaan fana atau lebur diri dan selalu musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak memiliki kemampuan memilih dan tidak memiliki tempat tenang baginya kecuali Allah. Seorang wali dikuatkan dengan berbagai karomah. Namun karomah-karomah itu ditutupi oleh sang wali dan dia tidak akan menyebarluaskannya. Sebab menyebarluaskan rahasia ketuhanan adalah sebentuk kekufuran.
Demikian dinyatakan oleh penulis kitab Al-Mirsad. Para pemilik karomah semuanya mahjub atau terhalangi tabir. Karomah itu laksana haid bagi kaum laki-laki. Wali Allah memiliki 1000 makom atau kedudukan. Makom yang pertama adalah karomah. Barang siapa yang berhasil melewatinya, niscaya akan mudah naik ke tingkat berikutnya. Oke, di bab pertama itu saja. Sekian dan kita akan lanjut pada video berikutnya di bab kedua, yaitu turun ke alam terendah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.